Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin aw muslimatin. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama di pagi hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam tidak lupa senantiasa semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, gimana semuanya sehat Pak ya? Ibu-ibu sehat semuanya, mudah-mudahan. Baik, kita lanjutkan kajian kita, bacaan kitab Bidayatul Mujtahid karangan Imam Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd al-Andalusi, yang dikenal dengan Ibnu Rushd. Jadi yang saya bacakan ini syarahnya, yaitu syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatil Muqtasid, yang itu tentang berbagai pandangan para imam madhab terkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jemaah sekalian, mari kita lanjutkan. Masalah terkait dengan sujud sahwi ini belum selesai. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke pasal yang kedua tentang sujud sahwi ini. Al-faslus tsani, ikhtalafu fi mawadi'i sujud sahwi ala khamsati aqwal. Jadi para ulama ikhtilaf terkait dengan tempat-tempat di mana sujud sahwi itu dilaksanakan. Ala khamsati aqwalin, ikhtilaf itu ada 5 pendapat. Ya, ada 5 pandangan. Pada habatis Syafi'iyah ila anna sujudas sahwi maudi'ahu abadan qablas salam. Pendapat Imam Syafi'i bahwa sujud sahwi itu tempatnya selamanya dilakukan sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu tempatnya sebelum salam menurut Imam Syafi'i. Kenapa ini disebut pandangan atau pendapat Imam Syafi'i? Bisa dilihat di kitab Al-Majmu', ya, karangan Imam Syafi'i di jilid 4 halaman 61. Wa dhahabat al-Hanafiyah, berpendapat Imam Hanafi, ila anna maudi'ahu abadan ba'da salam. Jadi tempatnya sujud sahwi itu menurut Imam Hanafi setelah salam, ya, setelah salam. Wa farraqatil Malikiyah, berbeda dengan pendapat Imam Malik dan pengikutnya. Faqalat in kana sujuda li nuqsanin, kalau sujud sahwi itu dilakukan karena ada kekurangan ya, karena qablas salam, maka keberadaan sujud sahwi itu sebelum salam. Wa in kana li ziyadatin kana ba'das salam, kalau sujud sahwi itu dikerjakan atau dilaksanakan
karena kelebihan, ya misalnya rakaat udah 4 masih berdiri, lupa, kelebihan tuh, maka karena ba'das salam, maka keberadaannya setelah salam. Wa qala Ahmad bin Hanbal, berpendapat Imam Ahmad bin Hanbal, yasjudu qabla salam fil mawadi'i allati sajada fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla salam. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, sujud sahwi itu sebelum salam, yaitu fil mawadi'i, di tempat-tempat yang allati sajada fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sujud setelah salam. Jadi ini benar-benar di mana Rasulullah sujudnya. Kalau setelah salam, maka sujud setelah salam. Fama kana min sujudin fi ghairi tilkal mawadi', jika ya Rasulullah sujud, atau jika keberadaan sujud sahwi itu di luar tempat-tempat ya al-mawadi, yasjudu lahu abadan qabla salam. Jika sujud sahwi di luar tempat-tempat di mana Rasulullah sujud, maka selamanya sebelum salam. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini mengatakan pokoknya Rasulullah kalau sujudnya setelah salam, ikuti aja. Di mana dia atau di mana Rasulullah itu sujud setelah salam. Tetapi ketika Rasulullah ya tidak sujud di tempat-tempat di mana beliau sujud setelah salam, maka sujud sahwi selamanya keberadaannya sebelum salam. Wa qala ahlul dhahir, berpendapat Imam ahlul dhahir, la yasjudu lis-sahwi, tidak boleh sujud sahwi illa fil mawadi'il khamsah, kecuali di tempat-tempat yang 5. Di mana tuh? Allati sajada fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqat, di mana Rasulullah sujud di dalamnya itu saja. Ya, kalau Rasulullah di situ sujud sahwi, maka kita ikuti. Kalau tidak perlu. Nah, itu pendapat Imam Ahlul Dhahir. Jadi la yasjudu lis-sahwi, nggak boleh sujud sahwi illa fil mawadi'il khamsah, kecuali di tempat atau di 5 tempat allati sajada fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu nggak boleh. Wa ghairi dzalika in kana fardhan atabihi wa in kana nadban falaysa alaihi syai'. Begitu juga selain daripada itu, jika keberadaannya memang sujud sahwi itu meninggalkan sesuatu yang wajib, maka atabihi, maka hendaknya kita sujud sahwi. Wa in kana nadban falaysa alaihi syai'un, kalau hal-hal yang sunnah yang ditinggalkan, maka tidak perlu sujud sahwi, maksudnya di dalam sholat itu. Kalau hal-hal yang memang wajib, fardu di situ ya, yang kita sebut dengan rukun, maka wajib sujud sahwi. Kalau hanya yang sunnah, hukumnya tidak perlu sujud sahwi. Jadi terkait dengan tempat sujud sahwi ini, para ulama berbeda pendapat ternyata. Ya, apa sebabnya? Nah, ini yang penting. Apa sebabnya? Mereka berbeda-beda. Imam Syafi'i qabla salam, Imam Hanafi ba'da salam. Ya. Imam Malik 2, qabla salam wa ba'da salam. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Apa sebabnya? Ya, apa yang menyebabkan mereka berbeda pendapat itu? Nah, ini penting. Wasababu fi ikhtilafihim, sebab-sebab perbedaan di antara mereka terkait dengan keberadaan sujud sahwi, annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya beliau
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabata annahu sajada qabla salam wa sajada ba'da salam wa dzalika annahu sabata min hadis ibni Bukhainah. Perbedaan mereka disebabkan karena Rasulullah sendiri di dalam hadis itu sujud sebelum salam atau melakukan sujud sebelum salam dan sujud setelah salam. Dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis annahu sabata min hadis ibni Bukhainah. Hadis dari Ibnu Bukhainah yang mengatakan annahu qol, sesungguhnya dia mengatakan shollalana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah sholat bersama Rasulullah. Artinya saya sholat bermakmum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan kami, artinya ada yang lain. Bahwa kami pernah bermakmum bersama Rasulullah. Ya. Kata Bukhainah. Rakaat ini Rasulullah sholat 2 rakaat. Tsumma qala falam yajlis. Setelah 2 rakaat, kalau kita sholat kan biasanya tahiyat awal, ya, duduk tahiyat awal, ya kan? Ini kok Rasulullah setelah 2 rakaat kok tsumma qoma, kemudian berdiri, tidak duduk. Falam yajlis, dan tidak duduk. Ini kasus. Faqaman nasu ma'ahu, maka berdirilah makmum di sini ya, walaupun an-nas di sini disebut manusia, tapi dalam hal ini posisi Rasulullah sedang sholat, artinya disebut makmum. Faqaman nasu ma'ahu, maka berdirilah makmum ma'ahu beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, imamnya berdiri, masa kita mau duduk, ya kan? Imam berdiri, makmum ikut berdiri. Nah, di sini tidak disebutkan, tidak menyebutkan apakah makmum mengingatkan. Tapi intinya di sini hanya diceritakan Rasulullah sudah sholat 2 rakaat, tapi nggak duduk, langsung berdiri. Ya makmumnya ngapain? Ya berdiri. Falamma qada sholatahu, maka setelah Rasulullah selesai sholatnya, sajadataini wa huwa jalisun. Setelah selesai itu sholat, maka Rasulullah sujud 2 kali, sajdatain wa huwa jalisun. Pada saat itu Rasulullah masih dalam keadaan duduk, maksudnya duduk tahiyat akhir. Ini kasus. Jadi kasus pertama, berdasarkan cerita Bukhainah, Rasulullah itu pernah sholat 2 rakaat, langsung berdiri setelah 2 rakaat itu. Nah, mau nggak mau kan, makmum kan harus ikut imam, karena ju'ilal imam liyutamma bi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya Rasulullah imamnya berdiri, makmum berdiri. Ya, tetapi ketika Rasulullah selesai itu sholat, berarti di sini qadha sholatuhu, harus asosiasi kita Rasulullah itu sholatnya sudah selesai, artinya sudah salam, Mbak, ya, sudah salam berarti di sini, karena sholat itu kan awaluhu bit takbir, ya, wa akhiruhu bis salam. Artinya Rasulullah selesai, sudah salam di sini, kemudian sujud 2 rakaat. Wa huwa jalisun, Rasulullah dalam keadaan masih duduk tahiyat akhir. Itu kasus yang pertama. Wa sabata aidan annahu sajada. Di sini perlu saya koreksi. Jadi di sini selesai Rasulullah itu selesai rakaat, bukan salam. Ya, selesai rakaat. Jadi hadis yang pertama ini menceritakan Rasulullah sujud 2 rakaat itu sebelum salam. Ini karena ada hadis lagi yang kedua.
Wa sabata aidun annahu sajada ba'da salam fi hadis dzil yadainil mutaqaddam. Ada hadis lagi, sesungguhnya Rasulullah sajada ba'da salam, sujud setelah salam, fi hadis dzil yadain al mutaqaddam, yaitu ada di dalam hadis dzil yadain yang telah lalu. Il sallama min isnataini, ya, ketika Rasulullah salam dua kali, fadhabal ladina jawazul qiyas fi sujudi sahwi ani alladina ra'au ta'diyatul hukmi fil mawadi. Jadi di sini pendapat orang-orang yang membolehkan memakai dalil qiyas. Jadi dalil itu ada 10 sebenarnya, yang 4 disepakati. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Ya, yang 6 seperti istihsan, maslahah, ya, syar'un man qablana, saddud dharoi, ya. Itu di kitab usul fikih itu dibahas tentang dasar hukum Islam. Di sini ketika Nabi salam, ya, 2 kali, fadhabal ladina jawazul qiyas fi sujudis sahwi ani alladina ra'au ta'diyatul hukmi fil mawadi, yakni mengulang, ya, atau menetapkan hukum fil mawadi, di tempat-tempat allati sajada fiha alaihi salatu wassalam, yang dimana Rasulullah sujud di dalamnya, ila asbaha fi hadhil asar as-sahihah, terkait dengan menyerupakan, ya, hadis yang sahih ini, itu ada salah satu madzhab. Jadi di dalam persoalan ini terkait dengan orang-orang yang membolehkan dalil qiyas kaitannya dengan sujud-sujud di tempat di mana Rasulullah sujud di situ dan tempat-tempat yang serupa fi hadhil asar as-sahihah, itu ada 3 pendapat. Salah satu madzhab. Akhaduha madhabut tarjih. Salah satunya adalah madhab tarjih. Apa tarjih? Yaitu memilih salah satu hadis yang pertama dan yang kedua. Yang pertama siapa? Hadis Bukhainah tadi. Yang kedua hadis dzil yadain. Wasani madhabul jam'i. Yang kedua mengambil jalur kompromi. Wasalisu madhabul jam'i wat tarjih. Yang ketiga madhab kompromi dan memilih salah satu. Faman rajjaka hadisu Ibnu Bukhainah, bagi yang mengambil jalur tarjih berdasarkan hadis Ibnu Bukhainah, memilih hadis Ibnu Bukhainah, qala as-sujudu qabla salam, sujudnya adalah sebelum salam, karena Rasulullah masih dalam posisi duduk tahiyat akhir, ya, qabla salam kalau kita memilih. Jadi di sini ada 2 hadis Nabi sujud sahwi, yang pertama sujud sebelum salam, yang kedua sujud setelah salam. Kayak gitu. Berikutnya madhabul jam, mengkompromikan 2 hadis, ya. Waqtajja lidzalika bi hadis Abi Sa'id Al-Khudri as-sabit annahu alaihi salatu wasallam qala idza syakka ahadukum fi sholatihi, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza syakka ahadukum fi sholatihi, baik siapapun di antara kalian ketika ragu di dalam sholatnya, falam yudrikum shalla asalasan am arba'an, ragu. Ini kita ini kan apalagi faktor U nih, Mas. Faktor U nih, kadang-kadang sholat aja nih, tadi udah
3 apa udah 4 ya gitu kan, gitu kadang-kadang kan ibu ya dalam sholat ini setan luar biasa ini goda kita ini. Sholat 4 rakaat lupa. Ini kan sering imam juga kadang-kadang gitu kan, udah 2 nggak duduk, berdiri lagi, akhirnya makmumnya subhanallah, ya kan. Ini sudah 4, imam mau berdiri lagi ya. Kalau sholatnya berjamaah kan ada yang ngingetin. Nah ini kalau sholat sendiri ini kadang-kadang di samping sholat itu kadang lupa, tapi kadang di sholat itu apa yang lupa jadi ingat. Bener kan? Mau berangkat ngaji nih, nyari kunci, dilepekan di mana nih kunci? Mau pakai motor, kunci di mana tadi naruhnya kan? Begitu sholat, nggak taunya ya kan, mau di meja sono gitu inget. Itu sholat itu hebatnya sholat itu. Jadi rakaat lupa, tapi kunci inget. Sholat, waduh kompor tadi belum, padahal tadi ngangetin ikan, gosong dah. Kan gitu ya, tadi lagi masak air, kan gitu. Ini masak air nih sering nih, ya bu ya. Kalau kita apa yang buat masak itu, makanya sekarang ini ada teko yang bunyi, tit ya udah itu udah mendidih. Yang nggak ada bunyinya itu sering itu air penuh jadi habis ya, sampai pancinya gosong. Itu inget kadang-kadang dalam sholat, tapi juga rakaat lupa tadi udah 3 atau 4 ya. Nah maka di sini ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini real. Idza syakka ahadukum fi sholatihi, jika di antara kalian ragu di sholat kalian, falam yudrikum sholah asalasan am arba'an, apakah sholat tadi 3 atau 4, fal yusolli rak'ah, maka tambahlah 1 rakaat. Nggak usah ragu-ragu, yakinkan bahwa baru 3, ambil yang sedikit ya. Sholat lagi, wal yasjud sajdataini wa huwa jalisun qabla taslim. Nanti sebelum salam kita sujud 2 rakaat. Bacaannya subhana man la yanamu wala yasu, subhana man la yanamu wala yasu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. 2 kali. Ya. 2 kali itu antara duduk itu boleh baca, boleh tidak. Ya, boleh baca, boleh tidak. 2 kali sujud. Subhana man la yanamu wala yasu. Posisinya kalau ragu sebelum salam. Fa in kana rak'ah allati sallaha khamisah, andikan keberadaan sujud sahwi tadi terkait dengan rakaat allati sallaha khamisah, ternyata udah 4 ditambah 1 jadi 5, syafa'aha bihataini sajdataini, dengan 2 sujud sahwi ini, wa ingkanat rabi'ah fal sajatani targhibu lisyaiton. Jika ternyata sholat kita tadi memang benar-benar kurang, akhirnya dengan sujud sahwi tadi syafa'ah itu sebagai menggenapkan, melengkapi ya, dengan sujud sahwi itu menjadi lengkap, bolong ditambal ya. Wa in kanat rabi'ah, dan ternyata memang sudah 4, ternyata kita tambahkan jadi 5 itu, maka keberadaan fajdatani fasajdatani targhimulis syaiton itu sebagai targhim itu membuat kecewa setan. Tadi kalau udah diganggu oleh setan ibu ya sholatnya, Allah
Akhirnya ingat kemana-mana tuh. Ya ingat kemana-mana. Aduh, anak belum bayaran, beras habis, ya bumbu dapur udah pada habis, ya, gitu. Bapaknya ditunggu-tunggu, gajinya belum turun, gitu kan. Apa yang sertifikasi. Kalau pensiun sih, kalau yang pensiunan kan itu tanggalnya biasanya masih. Nah, kalau yang sertifikasi ini kan, kadang 3 bulan baru nongol, ya Pak. Mau-maunya dia lah. Apalagi dosen kayak saya ini kan sertifikasi. Ini udah 3 bulan belum nongol-nongol. Wah ini kalau jagain sertifikasi aja bener-bener apa namanya, kendilnya jomplang gitu. Makanya saya dari dulu kalau udah ngajar, udah taklim, ya udah lepas aja, nggak perlu jagain gitu kan, nggak jangan dijagain gitu, udah diniati ibadah aja, bismillah, ya dikepelin ya diterima, nggak dikepelin ya jangan gerutu, nggak dikepelin baratan juga kan gitu. Tapi dari dulu saya tidak mengandalkan ngajar apa sebagainya, makanya saya cari ya untuk cari yang lain juga gitu kan, dibagi waktunya. Jadi nanti nggak kecewa kalau nggak di apa, jadi harapannya bukan amplop lagi gitu kan, ya bismillah gitu. Jadi targhimul syaitan, sujud sahwi ini keberadaannya kalau memang benar-benar kurang, kan ragu nih 3 atau 4 ya, ternyata 3 itu penggenap, jadi pelengkap. Tapi kalau memang lebih, ternyata kita tambahkan kan jadi 5. Keberadaan sujud sahwi itu membuat kecewa setan, targhimulis syaitan. Jadi targhim itu kalau ada bahasa begini, roghima anfurojulin, roghima anfurojulin, itu di dalam hadis. Kalau arti tekstual itu kan apa ya, hidung yang tidak apa, yang gerung itu Pak, yang lubang itu. Ada kan yang hidungnya itu apa, mulutnya itu ya sumbing ya. Di situ dianggap hidung yang tidak normal. Rawimaan furojulin. Ya kalau bibir sumbing itu kan berpengaruh ke hidung. Nah ini begini targhimulis syaitan, kecewa, membuat kecewa setan karena dia sudah goda sholat kita, tapi Rasulullah atau Allah memberikan sebagai pelengkap atau menambal kekurangan dari keraguan itu dengan 2 sujud sahwi. Qalu, mereka juga berpendapat fafihi sujud li ziyadah qabla salam. Ada pendapat lagi bahwa keberadaan sujud li ziyadati karena kelebihan itu qabla salam, yaitu sebelum salam. Li annaha mumkinatul wuqu khamisah, karena sesungguhnya tempat-tempat terjadinya sujud sahwi itu khamisatun, itu 5 tempat. Wahtaju lidzalika aydan, dan berhujjah ya juga bima ruwiya an Ibnu Syihab annahu qala, berdasarkan hadis Ibnu Syihab annahu qala, sesungguhnya dia mengatakan kana akhirul amraini min Rasulillah as-sujud qabla salam, yaitu 2 perkara terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah sujud qabla salam. Rasulullah ada 2 perkara yang disampaikan adalah tempat sujud sebelum salam. Pendapat yang pertama. Wa amma man rajjaha hadisu dzil yadain. Kalau yang pertama tadi kan memilih hadis Bukhainah qabla salam. Nah, bagi yang memilih hadis yang kedua, dan adapun yang memilih hadis dzil yadain,
yaitu hadis dzil yadain, faqala as-sujudu ba'da salam. Sujudnya setelah salam. Waqtaju li tarjihi hadal hadis, dan dia berhujjah dengan memenangkan atau memilih hadis ini di anna hadisa Ibnu Bukhainah, karena dia mengatakan hadis Ibnu Bukhainah itu qad aridi hadisul Mughirah. Ada yang mengatakan bahwa atau pendapat bahwa hadis Bukhainah itu bertentangan dengan hadis Mughirah bin Syu'bah. Bertentangan. Bertentangannya di mana? Annahu alaihi salatu wassalam qama min isnatain. Ya, di mana Rasulullah 2 rakaat berdiri, walam yajlis, dan tidak duduk, artinya tidak duduk tahiyat awal. Summa sajada ba'da salam, maka kemudian sujud setelah salam. Sedangkan qala Abu Umar laisa mislihi fin naql, ini tidak sama di dalam pengambilannya. Fayu'aridu bihi, dan bertentangan dengannya. Waqtaju aidan lidzalika bi hadis Ibnu Mas'ud as-sabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla khamsan sahyan. Rasulullah itu pernah lupa sholat 5 rakaat. Shalla khamsan sahyan, sholat 5 rakaat lupa. Wa sajada li sahwi ba'da salam. Nah, ini bertentangan. Tadi kan ada pendapat bahwa li ziyadah qabla salam, tetapi berdasarkan hadis Rasulullah pernah. Ini kan berarti bertentangan dong. Katanya kalau kelebihan itu qabla salam, tapi hadis yang lain sholat khamsan sahiyan, Rasulullah pernah sholat 5 rakaat lupa itu. Wa sajada li sahbihi ba'da salam. Mana yang benar nih? Ya. Nah, di sini dianggap kontradiksi. Jadi ini menunjukkan bahwa kenapa dia memilih hadis dzil yadain, karena hadis dari Bukhainah yang mengatakan Rasulullah sujud sebelum salam itu bertentangan dengan hadis, yaitu hadis dari dari Ibnu Mas'ud, ya, dari Ibnu Mas'ud dianggap bertentangan itu. Dia mengatakan qabla salam, tapi Ibnu Mas'ud mengatakan shalla khamsan sahiyan wa sajada li sahbihi ba'da salam. Bertentangan ini. Mana yang benar nih? Makanya dia tidak milih hadis Bukhainah, dia milih dzil yadain. Wa amma man dhahaba madhhabul jam'i, adapun yang berpendapat memilih madhab mengkompromikan antara 2 hadis, antara qabla salam dan ba'da salam, fa innahum qalu in hadhil akhadisi la tatanatub. Dia mengatakan bahwa hadis-hadis yang ada terkait dengan sujud sahwi yang dilakukan qabla salam maupun ba'da salam, yang dilakukan sebelum salam maupun ba'da salam, tidak ada sama sekali pertentangan. Ini yang mengambil kompromi, artinya dua-duanya dipakai. Wadzalika anna sujuda fiha ba'da salam, yang demikian sesungguhnya sujud yang di dalamnya dilakukan sujud setelah salam, innama huwa fi ziyadah, sesungguhnya itu terkait dengan kelebihan. Wasujudu qabla salam fin nuqsan, sedangkan sujud yang dilakukan sebelum salam adalah kaitannya dengan kalau kurang, ada kekurangan, seperti tadi 2 rakaat tidak duduk, baru 3 kemudian udah salam misalnya, itu terjadi. Wa sajada li sahwihi ba'da salam, kalau kurang qabla salam, kalau kelebihan ba'da salam. Nah, itu saja katanya, nggak ada bertentangan, dua-duanya benar, ya. Fawajaba ayyakuna hukmus sujudu fi sa'iril mawadhi, maka wajib keberadaan hukum sujud fi sa'iril mawadhi, di sisa-sisa atau di tempat-tempat yang lain, maksudnya di luar
tempat-tempat yang di mana Rasulullah sujud, kama huwa fi hadzal maudi, sebagaimana di satu tempat qalu wa huwa aula min hamil ahadisi ala ta'arud, maka lebih utama ya kandungan hadis-hadis tanpa harus mempertengkarkan. Jadi pendapat yang mengkompromikan itu dia menganggap bahwa lebih baik atau lebih utama menjadikan hadis-hadis yang ada, maksudnya hadis yang mengatakan bahwa sujudnya qabla salam dan sujudnya ba'da salam itu lebih baik itu dua-duanya dipakai daripada alat ta'arudi dengan mempertentangkan. Kan dua-duanya dari Rasulullah. Ya, cuman sahabat beda-beda yang menerima itu. Nah, itu sama-sama dari Rasul, nggak perlu dipertentangkan. Itu real keberadaannya adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mengambil jalur dua-duanya diambil, melakukan sujudnya qabla salam dan sujudnya ba'da salam, dengan catatan kalau qabla salam tambahan kelebihan, kalau qabla ba'da salam itu ada kekurangan itu. Wa amma man dhaba madhabul jam'i wa tarjih, dan adapun pendapat yang mengambil jalur kompromi dan memilih, faqala yasjudu fil mawadi allati sajada fiha Rasulullah, yaitu sujud di tempat-tempat yang Rasulullah sujud di dalamnya. Alan nahwi alladzi sajada fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana contohnya Rasulullah sujud, ya, fa in darika huwa hukmun tilkal mawadi, maka dengan demikian hukumnya harus sujud di tempat-tempat itu. Wa amal wa mawadi allati lam yasjud fiha, adapun di tempat-tempat di mana Rasulullah tidak sujud, ya, fal hukmu fiha as-sujudu qabla salam, maka sujudnya adalah sebelum salam. Faka'annahu qasa 'alal mawadi, maka seakan-akan mengkiaskan alal mawadi'i, terhadap tempat-tempat allati sajada fiha, yang Rasulullah di dalamnya sujud alaihi salatu wassalam qabla salam. Falam yaqis 'alal mawadi, adapun tidak mengambil jalur qiyas atas tempat-tempat allati sajada fiha ba'da salam, yaitu di tempat-tempat di mana Rasulullah sujud setelah salam. Wa abqa sujudul mawadi, yaitu menjadi ketetapan sujud di tempat-tempat allati sajada fiha ala ma sajada fiha, yaitu di mana Rasulullah di dalamnya sujud, maka disitulah kita harus ikuti sujud. Faman jahada annahu abqa hukmu hadhil mawadi, maka dari sini menunjukkan ketetapan hukum hadhil mawadi di tempat-tempat ini alama waradat alaihi wa ja'alaha mutaghayyiratil ahkam wa durbun minal jam'i, sehingga di sini menunjukkan bahwa perubahan hukum-hukum itu salah satunya adalah terkait dengan apakah kita mengambil jalur jam'i sehingga warafa'a li ta'arud baina mafhumiha, sehingga hilanglah pertentangan antara pemahaman, ya, terkait dengan hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Wa min jihati annahu adda mafhumu ba'duha duna ba'din, adapun dari sisi selain pemahaman sebagian selain sebagian, wal haqqu bihi al maskut anhu, maka yang benar adalah di sini tidak ada yang berpendapat. Maskut itu didiamkan, ya. Fadzalika dharbun min at-tarjih, ini annahu qasa 'ala sujud alladhi qabla salam. Adapun satu lagi pendapat dari jalur memenangkan salah satu hadis, yakni annahu qasa 'ala sujud, yakni sesungguhnya dia mengambil jalur qiyas 'ala sujudi alladhi qabla salam, yaitu jalur qiyas menyamakan hukum, yaitu sujud sebelum salam. Walam yaqis 'ala alladhi ba'dah, jika dia tidak mau mengambil jalur qiyas, maka dia mengambil sujudnya setelah salam.
Wa amma man lam yafham min hadhil af'al hukman kharijan anha, dan adapun orang yang tidak memahami dari perbuatan-perbuatan ini hukum di luar ketetapan itu, wa qasru hukmuha ala anfusiha, maka meringkas hukumnya dengan sendirinya. Wahum ahlud dhahir, inilah pendapat ahlud dhahir. Jadi dia itu simple, dia ingin mengatakan begini, kok repot sih gitu ya, kok repot sih kalau Rasulullah sujud di situ ya sujud aja gitu loh, kalau Rasulullah nggak sujud ya nggak usah sujud gitu loh. Ini pendapat ahli dhahir ini sama seperti ini yang sering gitu, Rasulullah lakukan nggak? Ini kadang-kadang di situ simpelnya itu, ketika ini mungkin oke lah, tapi kadang-kadang ini dibawa ke masalah yang lain, seakan-akan Rasulullah lakukan nggak? Enggak. Ngapain lo lakukan? Bid'ah itu. Nah itu yang kemudian kelebihan gitu loh. Ya, artinya kemudian seakan-akan dia mengatakan kalau Rasulullah nggak pernah lakukan itu sesat. Nah, ini yang bahaya jadinya. Kalau fokus ke masalah sujud ini, oke, nggak ada masalah sebenarnya. Ya, misalnya debat nih. Yang satu begini, yang satu begini. Terus kemudian dia datang ngomong apa sih? Ini loh masalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu gimana? Rasulullah lakukan nggak? Lakukan. Di mana dia lakukan? Udah ikutin aja di tempat yang Rasulullah sujud kan gitu ya. Terus kalau Rasulullah nggak sujud di situ, ya nggak usah. Simple. Oke, masih dibenarkan. Ketika kemudian kesimpelan itu ditarik ke kasus yang lain, makanya jangan suka menarik-narik kasus seakan-akan menyamakan, akhirnya kebablasan gitu bahasanya ya. Kemudian maulid perayaan Nabi pernah dilakukan nggak? Rasulullah pernah lakukan nggak? Enggak. Sahabat enggak. Oh kalau gitu nggak boleh itu, nggak begitu. Tidak semua yang simpel dibawa hukumnya ke tempat-tempat yang lain, tidak. Karena ada hukum itu kadang memang khusus tapi artinya luas. Tapi kadang-kadang luas artinya khusus. Misalnya kalimat bahasa Indonesia itu kan ada, Bu, pernah ini, wah hujan kemarin 2 jam, gede banget, sehingga Jakarta tenggelam. Bahasanya begitu judulnya. Bener nggak Jakarta tenggelam? Enggak. Itu artinya disebut semua, tapi sebagian maknanya. Ternyata yang langganan banjir aja di tempat-tempat yang memang rendah. Kampung Pulau misalnya. Istana enggak. Itu kan. Monas enggak. Kalau dibilang Jakarta tenggelam, berarti Monas juga tenggelam. Tapi ada juga disebut sebagian, artinya semuanya. Ya misalnya ya juga ada juga contoh yang lain yang disebut semua tapi sebagai, aduh badanku sakit semuanya gitu. Padahal cuma yang sakit bagian kaki aja, sebagian. Nah contohnya yang sebagian ternyata semuanya. Ada sebagian bahasa Indonesia tapi artinya semuanya. Itu ada juga. Ya sama dengan seperti ini. Jadi jangan menyederhanakan masalah. Ya, ini nanti jadi kebiasaan. Ah ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu. Kalau perempuan akhirnya di dapur juga. Iya kan? Ya, masih mending di dapur yang sarjana daripada di dapur nggak sarjana. Mending mana? Sarjana nganggur belum dapat, sama yang nggak sarjana juga nggak kerja. Mending yang sarjana mungkin saat itu belum dapat kerja, tapi satu ketika. Nah tapi kalau yang nggak sarjana gimana? Nah gitu. Jadi jangan menyederhanakan gitu ya. Kadang ini orang tua kan percuma juga, sarjana juga kembali ke dapur-dapur juga. Itu yang nggak boleh gitu. Baik jamaah sekalian, waktu juga yang membatasi kita. Ini suruk sudah ya?
Sudah ya? Nah, belum ya? Nah, kalau gitu sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Oke. Tapi kan langsung. Ya. Ya. Kalau saya kan iya ya. Orang tapi Nabi masa lupa sholatnya itu. Iya. Dia nggak mungkin. Iya. Jadi begini. Rasulullah itu semua apa yang dilakukan menjadi hukum. Jadi kadang hukum itu dengan Allah membuat Rasulullah itu lupa. Jadi nggak benar kalau Nabi itu nggak pernah lupa. Nabi itu kan ada sifat insan ya, manusia biasa juga. Tapi manusia biasa yang memiliki kelebihan sebagai Rasulullah. Ini real. Nggak mungkin sahabat itu bohong. Bahkan Rasulullah itu pernah sholat 2 rakaat salam. Dilihatin juga itu yang mengingatkan. Tapi Rasulullah begitu diingatkan, ya Rasulullah apa lupa atau mengkosor kan gitu kan? Apakah engkau mengkosor sholat atau memang lupa? Rasulullah nggak mengiyakan, nanya yang lain kan? Apakah kalian mendengar yang dikatakan oleh Dilyatin kan? Rasulullah dalam hal ini kan mengkonfirmasi kan? Benar ya Rasul. Maka Rasulullah tambah lagi, berdiri lagi. Jadi maksum di sini bukan berarti Rasulullah itu tidak lupa, tidak. Tapi Rasulullah maksum di sini apapun yang dilakukan itu sudah dimaafkan oleh Allah. Dan hukum-hukum terkait dengan apa yang dilakukan termasuk lupa itu menjadi hukum. Bahkan kadang-kadang muncul dari pertanyaan-pertanyaan orang Badui. Misalnya, ya Rasul, saya ingin dapat nasihat darimu, amalan apa yang lebih utama. Rasulullah ditanya tentang itu, jawabannya pertanyaan yang sama, tapi jawabannya berbeda-beda. Yang ini kamu harus taat kepada ayah ibumu. Yang ini kamu jangan marah. Ya, jangan marah, la taghdab. Tapi yang ini sholat tepat waktu. Ini berbeda-beda itu. Jadi saya ingin mengkoreksi bahwa maksum bukan berarti Rasulullah tidak lupa, tidak. Lupanya Rasulullah, kesalahannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sosok beliau uswatun hasanah. Nah, kalau apa yang dilakukan menjadi dosa, berarti perbuatan itu kan kemudian diikuti perbuatan dosa itu. Tetapi itu sebagai petunjuk, sebagai contoh, sehingga contoh itu yang melakukan karena memang skenario Allah. Jadi hukum. Itu real. Jadi hadis itu sahih. Ya, Dilyatin ini kan disebut ininya ya, kunyahnya. Di Dilyatin itu aslinya bukan Dilyatin. Dilyatin itu kan yang memiliki 2 tangan gitu ya. Tapi nama yang sebenarnya bukan itu. Kadang-kadang kan orang itu kan karena hitam gitu, Jaliteng gitu ya. Jadi nama panggilan itu Dilyatin. Jadi ini real ya. Jadi maksum itu artinya Rasulullah terangkat dari lupa itu menjadi tidak dosa. Karena kalau itu dosa nggak mungkin dijadikan ikutan Rasulullah. Makanya sudah dibersihkan dulu. Saya kira itu. Masih ada? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ini kalau salah satu rukun ya. Kalau berjamaah ada yang menyiapkan. Ya. Kalau secara sholat sendiri begitu di beberapa saja. Ruku harus dilakukan dari baca Fatihah rakaat ketiga dan langsung Allahu Akbar. Sujud. Berarti kan salah satu rukun. Ya. Nah ini juga sujud sahwi atau tidak? Ya, sujud sahwi, qabla salam. Ya, qabla salam. Pokoknya sujud sahwi itu pendapatnya tadi kan berbagai macam pendapat.
Nah, sekarang kalau yang kurang tadi, mayoritas berpendapat bahwa itu dilakukan qabla salam. Ya, qabla salam. Nah, apa gunanya itu? Ternyata gunanya kalau itu kurang, ya itu pelengkap. Jadi kekurangan itu menjadi kebocoran itu kemudian ditambal dengan sujud sahwi. Kalau kelebihan itu menjadi sujud sahwi itu membuat kecewa setan. Udah diganggu, udah bingung, lupa ini, lupa itu, tiba-tiba sujud sahwi, kecewa dia. Karena kemudian dengan sujud sahwi itu Allah maafkan itu. Ya, itu. Ya. Ya. Kalau membaca, ya. Boleh, itu kias tadi, jalur kias tadi ya, karena di antara dua sujud itu ada Rabbi Firli. Tapi dalilnya ini kias, menyamakan bacaan di tempat yang sama antara dua sujud. Yang satu sujud memang sujud wajib, yang satu sujud sunnah, itu boleh. Bagi yang membolehkan dalil kias. Tapi ketika ada yang tidak, karena Rasulullah di situ tidak memberitahukan bacaan antara itu, ya sudah, dua kali saja. Yang antaranya tidak baca apa-apa. Dua-duanya benar, Pak. Itu maksudnya gitu. Jadi artinya itulah uniknya hukum Islam itu. Jadi ada kaidah ya, azaz hukum itu al-hukmu yadurru ma'al illah wujudan aw adama. Hukum itu berubah karena adanya sebab atau tidak adanya sebab. Bapak, bagi orang yang berkelebihan punya makanan yang lain, ya kan makan bangke bukan berarti busuk, Pak. Bangke itu mungkin segar tapi tidak disembelih berdasarkan syariat Islam. Satu ketika ada seorang yang miskin, anaknya kelaparan udah sekian hari, kemudian dia menemukan ayam yang masih seger, dibawa pulang. Ya kan? Ada seorang ustadz lewat, masak apa enak? Ya, daging kamu lagi apa pesta, mbok saya dibagi. Apa katanya? Halal untuk saya, haram untuk sampean, kan gitu. Jadi hukum itu bisa berubah tergantung sebabnya. Nah, kalau sampean punya sedikit kelebihan masih minta-minta, ya mengharap pemberian orang, itu kan haram hukum. Tapi orang yang memang kepepet minta, tapi jangan jadi profesi, Pak, minta itu. Nah, ini kan yang ada ini udah apa? Peminta-minta ini uangnya ratusan juta, Pak. Masih minta. Ada loh satu tempat, nggak perlu saya sebutkan. Profesinya itu, sekampung itu menjadi pengemis. Rumahnya di kampung. Kalah sampai yang rumah jadi Reni. Ada itu, tapi nggak perlu disebut. Jadi saya kira itu, Pak. Ya, jadi boleh baca Rabbi Firli, boleh tidak. Tergantung sampean mau yang mana. Kalau mau yang simple, Rasulullah baca enggak, ya nggak usah. Gitu. Kan ada yang begitu ya. Itu saya kira itu. Ya. Cukup waktu juga yang membatasi kita. Mari sama-sama kita akhiri kajian kita. Mudah-mudahan tambah ilmu kita, insya Allah menambah kualitas ibadah kita, dan mudah-mudahan ibadah kita dapat mengantarkan kita, meringankan kaki kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.